Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di pagi hari, grup pedagang UEY perlahan meninggalkan benteng Tenggara dan menuju ke wilayah iblis. Setelah mendapatkan arahan dari kuil pejuang, perjalanan menjadi jauh lebih santai. Long Hao Shen dan rekan-rekannya duduk di gerobak di tengah karavan. Akhirnya kembali ke wilayah iblis, misi mereka dimulai lagi. Tetapi kerangka pikiran mereka ketika menghadapi iblis sekarang benar-benar berbeda. Jika selama perjalanan terakhir mereka dapat digambarkan sebagai orang yang khawatir atau bersemangat, sekarang mereka jauh lebih mantap, dan mendapatkan kepercayaan diri yang tidak mereka miliki sebelumnya. Karavan UEY kaya dan mengesankan, dan gerobak tempat kelompok Long Hao Shen tinggal tampak sama dengan yang dinaiki UEY. Pertama kali mereka mengikuti karavan ke wilayah iblis Provinsi Nareix dekat dengan perbatasan, tetapi sangat miskin. Jika tidak, terakhir kali, ketiga dewa iblis tidak akan berani melanggar aturan dengan mengirim pasukan untuk menyergap grup pedagang UEY. Di tempat ini, bahkan sebuah restoran kecil akan menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh iblis yang kuat. Misalnya, bahkan di depan restoran yang sudah usang, 4 jejak hitam mencolok tertinggal di papan nama. Ini menandakan bahwa hanya iblis dari langkah keempat atau lebih yang memenuhi syarat untuk masuk, dan itu adalah simbol kelas. Long Hao Shen perlahan berjalan ke restoran. Menyapu matanya ke ruangan kecil itu, dia menemukan targetnya dalam sekejap. Burung iblis emas duduk di sana, makan dan minum di kursi terbaik restoran. Dia memiliki 4 piring dan kendi anggur di depannya. Dari sini saja, orang bisa melihat status dan kekayaannya yang tinggi. Karena saat itu sore hari, interior ruang makan cukup penuh, kebanyakan dengan iblis di langkah keempat dan kelima. Satu-satunya di langkah keenam adalah burung iblis emas ini. Dan kulit emasnya membuatnya cukup mencolok. Di dalam restoran, para pelayan adalah 2 manusia, sibuk memuaskan keinginan tamu mereka. Melihat Long Hao Shen masuk, tidak ada yang memanggilnya. Long Hao Shen maju menuju burung iblis emas. Sesampainya di meja makan, dia dengan ringan mengetuk bahan kayu. Burung iblis emas terkejut. Dia makan dan minum dengan baik, tetapi terganggu di tengah. Dia menjadi jelas dalam suasana hati yang buruk. Namun, ketika melihat wajah Long Hao Shen begitu dia mengangkat kepalanya, dia tampak terkejut. Faktanya, Long Hao Shen telah berubah menjadi iblis bulan, bahkan membuat klan-klan iblis bulan tidak dapat melihat penyamarannya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang iblis burung emas ini. Mata ungu, wajah yang sangat tampan, ini semua adalah ciri-ciri klan iblis bulan. Melihat pandangan dingin di mata Long Hao Shen, dia buru-buru berdiri dan mencoba bertanya, "Kamu?" Long Hao Shen mengangkat tangan, menunjukkan lambang bangsawan iblis bulan sebelum menatap matanya. Dia menginstruksikan, "Keluarlah bersamaku." Melihat lambang ini, keraguan di mata burung iblis emas menghilang. Berdiri dengan tergesa-gesa, dia mengikuti Long Hao Shen keluar dari restoran. Di sekitar mereka, cukup banyak iblis yang melihat pemandangan ini, dan bahkan tidak berani terkesiap melihat ketegangan atmosfer. Meskipun mereka tidak melihat wajah Long Hao Shen, melihat karakter hebat seperti burung iblis emas terkejut, orang mungkin membayangkan keberadaan seperti apa orang itu. Meninggalkan restoran, Long Hao Shen menghentikan langkahnya di pintu restoran. Burung iblis emas itu bertanya dengan sangat hati-hati, "Tuan bangsawan, apa yang harus Anda katakan kepada saya?" "Kemarilah." Long Hao Shen melambai padanya dengan suara dingin. Burung iblis emas itu buru-buru bergabung dengan sisi Long Hao Shen, masih merasa kesal karena harus berpisah dengan makanannya. Dia berdoa agar pembicaraan Long Hao Shen akan sederhana sehingga dia bisa kembali untuk menyelesaikan makannya segera, jika tidak, tamu-tamu lain pasti akan memanfaatkan ketidakhadirannya. Melihat burung iblis emas yang patuh di depan matanya, Long Hao Shen mengungkapkan pandangan dingin, mengangkat tangan kanannya untuk meletakkannya di bahunya. "Apakah kamu menyadari kejahatanmu?" "Apa?" Burung iblis emas mengangkat kepalanya,
menatap Long Hao Shen dengan kaget. Tepat pada saat itu, dia menjadi waspada. Padahal, semuanya sudah terlambat. Tangan kanan Long Hao Shen menancapkan kilatan dingin niat pedang di lehernya, dan saat itu, mata burung iblis emas mencair. Apakah tangan kanan Long Hao Shen begitu mudah disentuh? Itu membawa pedang Arya dari Dewi Cahaya. Gelombang niat pedang menjangkau otak burung iblis emas dan menghancurkannya, yang menyebabkan kematiannya yang tiba-tiba. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Fakta bahwa iblis dari langkah ke-6 mati seperti itu di tangan Long Hao Shen bukan karena perbedaan kekuatan mereka, tetapi poin pentingnya adalah kemiripannya yang meyakinkan dengan iblis bulan. Jubahnya menyebar, menghalangi garis pandang setiap pejalan kaki, dan dengan kilatan emas, mayat burung iblis emas menghilang ke dalam liontin melodi kematian. Tidak berhenti sebentar, Long Hao Shen menuju Lin Xin dan Han Yu. Pertarungan Long Hao Shen tidak menarik perhatian karena pertempuran sudah berakhir segera setelah dimulai, tetapi segalanya tidak setenang itu bagi rekan-rekannya. Siang hari adalah waktu yang sangat tepat untuk tindakan Long Hao Shen, karena ini adalah waktu ketika iblis makan. Mereka tidak sama dengan manusia, dan hanya akan makan 2 kali sehari, terutama iblis berpangkat tinggi. Dengan demikian, semua anggota pasukan pemburu iblis ke-64 kelas komandan pada dasarnya bertujuan untuk waktu makan mereka. Meskipun penampilan Lin Xin kurang tampan dari Long Hao Shen, dia masih tidak punya masalah untuk menyamar sebagai iblis bulan biasa, dan pada keadaan yang bahkan lebih rentan daripada Long Hao Shen, karena dia menemukannya tepat ketika burung iblis emas hendak makan di pinggir jalan. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun iblis kuat mengenai kekuatan pertempuran, dalam hal ekonomi dan budaya, mereka jelas lebih rendah daripada manusia, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang asing di dunia ini. Di aliansi kuil, melihat iblis dari langkah ke-6 makan berjongkok di jalan hampir tidak mungkin. Burung iblis emas memiliki makanan yang sangat sederhana, wajan besar yang diisi dengan semacam sup daging atau sup. Daging giling dimasukkan ke dalam dan dimasak dengan matang sebelum dimakan. Yang ini ditemani oleh 4 burung iblis lainnya makan bersamanya. Lin Xin dan Han Yu bertukar pandang, dan Han Yu mengangguk padanya. Kilatan cahaya biru muncul di mata Lin Xin, diikuti oleh suara teriakan Phoenix yang bergema di jalan. Mengapa Tungku Roh sangat kuat? Ini karena kemampuan biasa umumnya tidak akan pernah bisa menandingi satu aspek penting, ledakan instan mereka. Selain itu, hampir semua kemampuan dari Tungku Roh akan mendapatkan kekuatan selama pengguna akan mendapatkan kekuatan. Ini adalah alasan dasar yang membuat orang mendambakan kekuatan Tungku Roh. Ketika Phoenix api biru yang sangat besar tiba-tiba menyerang burung iblis emas, semua iblis di jalan tercengang. Burung iblis emas itu bagaimanapun juga adalah iblis di langkah ke-6, dan menyadari bahayanya, dia segera merespons, menggunakan kedua tangannya untuk menyeret iblis burung di depannya, sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan energi spiritualnya. Namun, kedatangan api biru Phoenix benar-benar terlalu tiba-tiba, dan hanya ini yang sempat dia lakukan. Senyum dingin tergambar di wajah Lin Xin, dan cahaya biru yang memenuhi matanya menjadi lebih intens. Yang terjadi selanjutnya adalah naiknya api biru Phoenix itu secara tiba-tiba di udara, sebelum turun secara tiba-tiba. Sebenarnya, dia hanya berhasil naik cepat di udara, sebelum menyelam dengan cepat. Bang! Pilar api biru besar turun dari langit, dan Phoenix api biru langsung kembali. Dalam nyala api, 4 iblis burung besar langsung menjadi abu, dan burung iblis emas meraung saat tubuhnya bergerak-gerak dengan keras. Tubuhnya yang besar sepertinya hampir seketika berubah menjadi hitam hangus. Suhu tinggi yang mengerikan seperti itu bukanlah apapun yang bisa ditahan tubuhnya. Awalnya, bahkan Raja Zombie dari langkah ke-8 telah dipaksa kembali oleh api biru Phoenix. Sosok tinggi diam-diam tiba di belakang burung iblis emas yang sedang berjuang tepat pada saat itu. Menyerang dengan lampu merah keemasan, dia mengakhiri perjuangan iblis saat kepalanya jatuh.
Sosok itu pertama kali membawa dan kemudian meluncurkan kepala burung iblis emas ke arah Lin Xin seperti peluru artileri biru. Api biru melompat, langsung menelan kepala burung iblis emas itu, sebelum padam, saat kepala itu diserap ke dalam alat penyimpanan sihir. Lin Xin kemudian berbalik dan pergi, diikuti oleh Han Yu setelah dia dengan cepat memulihkan pedangnya. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang ke sebuah gang. Dari saat Lin Xin melancarkan serangan hingga akhir pertempuran, seluruh proses hanya berlangsung beberapa detik. Pembunuhan itu dilakukan dengan rapi, dan mereka kembali dengan cepat setelah pertempuran berakhir. Tepat pada saat itu, wajah Lin Xin sangat pucat, dan tinjunya mengepal erat. Seluruh tubuhnya benar-benar sedikit gemetar. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan dengan getir. Di bawah perlindungan Han Yu, dia kembali ke karavan. Setelah pelatihan terus-menerus yang dia lalui pada saat pengasingan, kemampuannya untuk menahan serangan balik dari Tungku Roh sebenarnya meningkat pesat. Serangan balik dari Tungku Roh Api Biru Phoenix berbeda dari Tungku Roh Samsara, yang hampir tidak mungkin untuk dilawan. Tetapi sebaliknya, menahan serangan balik dari Tungku Roh Api Biru Phoenix adalah jenis pelatihan untuk Lin Xin, dan setelah mencoba terus-menerus, dan belajar melalui pengalaman, kemampuannya untuk menanggung efek Tungku Roh meningkat seiring waktu. Hanya dengan cara inilah Tungku Roh akan semakin dekat dengan evolusi masa depannya. Tepat ketika Lin Xin menyelesaikan pertempurannya, pihak Sima Xian juga menyelesaikan bagian mereka. Musuh yang dihadapi Sima Xian agak lebih banyak daripada Lin Xin dan Han Yu. Mereka adalah 6 iblis burung dan 1 burung iblis emas makan bersama di sebuah restoran. Sima Xian tidak akan menyergap musuh seperti Long Hao Shen. Setelah mengkonfirmasi keberadaan target di restoran, dia masuk dan mengeluarkan bola cahaya energiknya yang berevolusi. Di dalam ruangan, bola cahaya energi emas gelap memancarkan aura tekanan yang mengerikan. Rantai besinya yang tebal sudah diperpanjang, dari 10 meter menjadi 16,5. Bola logam besar membuat suara keras yang mengerikan, menabrak burung iblis emas. Burung iblis emas ini merasa ada yang tidak beres ketika Sima Xian masuk, niat membunuh padanya terlalu padat. Jadi, ketika Sima Xian melancarkan serangannya, dia melompat dan berusaha menghindari serangan dari bola cahaya energi. Sementara itu, tombak petir emas muncul di tangannya, dan 6 burung iblis melemparkan diri mereka ke arahnya dengan kecepatan tinggi, menyerang Sima Xian dari arah yang berbeda. Tangan kanan Sima Xian memegang rantai logam itu dan mengguncangnya dalam sekejap, benar-benar mengaduknya dengan cara ini dan membuatnya mengikuti burung iblis emas. Bagaimanapun, ini adalah sebuah restoran. Sementara tidak memberi burung iblis emas banyak ruang untuk terbang. Yang bisa dia lakukan hanyalah memiringkan tubuhnya sambil membiarkan tombaknya meledak seperti kilat emas yang diluncurkan ke bola cahaya energi. Namun, ketika petir bawaan yang dilepaskan oleh burung iblis emas bersentuhan dengan bola cahaya energi, itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah tersedot. Selanjutnya, burung iblis emas merasakan kekuatan besar turun padanya, dan, dibiarkan tanpa pilihan, hanya bisa menggunakan tombak di tangannya untuk membela diri. Tapi tepat pada saat ini, 6 burung iblis itu meluncurkan diri mereka ke Sima Xian, mengarahkan tombak mereka ke arahnya. Pergi ke neraka. Sima Xian meraung keras, dan pilar cahaya putih besar tiba-tiba meledak melawan lawan-lawannya, menyelimuti senjata 6 iblis burung besar dalam jangkauannya. Adegan mengerikan muncul. 6 iblis burung besar segera dibakar dengan api putih, berteriak saat mereka jatuh ke tanah. Tombak mereka memang mengenai tubuh Sima Xian, namun hanya berhasil menembus jubahnya. Ini adalah teknik baju besi pertahanan yang digunakan oleh para healer dari langkah ke-6. Mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual, itu akan datang dengan efek pemurnian ekstra kuat. Mencari pembersihan yang efisien, Sima Xian segera meluncurkan kemampuan yang kuat ini. Pada saat yang sama dia membunuh 6 iblis burung iblis emas sudah terkena senjata Sima Xian. Bang! Tanpa ketegangan, tombaknya pecah berkeping-keping, dan yang lebih menakutkan,
burung iblis emas terbang bersama dengan lintasan bola cahaya energi, secara langsung menyebabkan ledakan atap. Burung iblis emas tiba-tiba tidak dikirim terbang oleh serangan itu, tetapi terjebak pada bola cahaya energi. Dapat dilihat dengan jelas bahwa beberapa zat ungu terjerat dengan bola cahaya energi. Segera, dengan suara keras bang, 3 bola cahaya ungu meledak berturut-turut melawan burung iblis emas. Dan kemudian, tidak ada yang tersisa darinya. Kristal ajaib berwarna emas yang dikelilingi oleh guntur menempel di dekat bola cahaya energi, dan dengan tarikan rantai, Sima Xian mengambilnya. Bola cahaya energi kembali ke tangannya saat dia berbalik dan pergi, sementara bahkan abu pun tidak tersisa dari burung iblis emas itu. Ini adalah hasil dari kekuatan gabungan yang mengerikan dari bola cahaya raksasa. Dalam hal kekuatan, di pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, selama Long Hao Shen tidak akan menggunakan kekuatan penyimpanan dan Keir tidak akan menggunakan tungku roh samsara, tidak ada yang bisa melampaui Sima Xian. Bahkan tungku roh Phoenix biru Lin Xin masih di bawah bola cahaya energi mengenai kekuatan instan. Selama operasi ini, orang yang mengambil waktu paling lama adalah Wang Yuan. Wang Yuan dan Sima Xian memiliki gaya bertarung yang serupa. Setelah dia menemukan targetnya, dia menyerang dengan perisai jiwa ilahi. Namun, burung iblis emas yang dia hadapi berbeda dari yang lain, sayap di punggungnya memancarkan kilau emas gelap. Setelah melihat burung iblis emas ini, Wang Yuan menghafal posisinya, berbalik dan menyembunyikan dirinya, melengkapi perisai jiwa ilahi, sebelum mengaktifkan tungku roh gerbang spasial. Dengan kilatan cahaya perak, dia muncul tepat di belakang burung iblis emas itu, dan dengan kasar menyapu perisai jiwa ilahi secara horizontal, yang tertanam dengan 4 kristal spasial. Menurut pendapat Wang Yuan, serangan mendadak ini seharusnya memotong burung iblis emas ini menjadi 2. Namun, respons dari burung iblis emas khusus ini sebenarnya sangat cepat. Saat Wang Yuan muncul di punggungnya, meluncurkan serangannya, sayap di belakang burung iblis emas ini tiba-tiba mengepak ke belakang, bertabrakan dengan perisai jiwa ilahi. Tidak mencoba memaksakan jalannya, dia menggunakan kekuatan serangan yang kuat dari perisai jiwa ilahi untuk melompat mundur. Burung iblis emas itu menjerit, melihat 2 sayap di punggungnya benar-benar patah. Pada akhirnya, perisai jiwa ilahi masih berpengaruh padanya, dan seteguk darah ungu kebiruan mulai bocor dari mulutnya. Terbang ke depan, dia mengeluarkan tombak petir yang bersinar dalam warna emas gelap yang samar. Wang Yuan terkejut, jadi sebenarnya tidak mati karena ini. Garis bawah tetap saja, dia jelas tidak akan berhenti pada saat seperti itu. Tiba-tiba melebarkan sayap spiritualnya sendiri, dia berlari menuju burung iblis emas, sekali lagi menyerang dengan perisai jiwa ilahi. Burung iblis emas itu bingung karena serangan Wang Yuan terlalu mendadak. Menggunakan teleportasi instan dari tungku roh gerbang spasial, dia tidak memberinya ruang untuk serangan balik yang efektif, dan mematahkan kedua sayapnya adalah pukulan besar baginya, karena itu melucutinya dari kemampuan untuk terbang. Ding! Tombak petir menghantam perisai jiwa ilahi dengan pukulan menusuk, dan energi spiritual guntur tirani darinya membuat Wang Yuan mati rasa. Jika ini adalah dirinya yang sebelumnya, dia akan kehilangan dorongan untuk menyerang dari ini. Namun, Wang Yuan saat ini memiliki energi spiritual eksternal yang melampaui burung iblis emas sejauh ini. Bagaimana dia bisa dihentikan hanya dengan sedikit mati rasa? Serangan dari perisai jiwa ilahi tidak berubah. Membungkuk ke depan, dia menendang kaki kirinya ke tombak dan memukul perisainya ke burung iblis emas. Namun, perisai jiwa ilahi berakhir dengan sedikit tertusuk, dan berkilauan dengan cahaya perak. Roar! Burung iblis emas ini memang sangat luar biasa. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dengan raungan keras, seluruh tubuhnya meletus dengan badai petir. Semburan guntur tirani menyebar ke segala arah, memberi tubuhnya tampilan berkarbonisasi. Tapi kekuatan pukulan ini masih hanya datang dari seseorang di langkah ke-6. Klan kuli burung iblis emas tidak dipimpin oleh dewa iblis manapun, dan dengan demikian,
hanya milik kelas menengah iblis. Anggota klan yang paling kuat adalah burung iblis emas. Namun, untuk burung iblis emas hanya ada kemungkinan kecil evolusi. Dengan peluang sekitar 1 dari 100 untuk mencapai langkah ke-7, mereka bisa berevolusi menjadi burung iblis emas hitam. Dan di seluruh klan kuli, saat ini bahkan tidak ada total 100 iblis burung emas. Tidak diketahui apakah keberuntungan Wang Yuan baik atau buruk, untuk benar-benar bertemu dengan burung iblis emas yang sudah mulai berevolusi, sehingga membuatnya jauh lebih kuat daripada iblis burung emas biasa. Tapi itu masih belum menyelesaikan evolusinya ke tingkat emas gelap. Dengan demikian, itu masih hanya iblis di puncak langkah ke-6. Omong-omong, burung iblis emas ini juga kurang beruntung. Jika mereka benar-benar memiliki pertempuran terbuka yang sengit, meskipun Wang Yuan akan membunuhnya pada akhirnya, pertempuran itu pasti akan memakan waktu lama. Dan kota Naduo ini berada di bawah perlindungan Dewa Iblis, jadi bahkan jika burung iblis emas gelap yang tidak lengkap ini akhirnya bukan tandingannya, dia masih bisa berlari atau menunggu bala bantuan. Namun sayangnya, ia bertemu dengan pengguna tungku roh gerbang spasial. Setelah kehilangan kemampuan terbang, bahkan jika dia benar-benar berada di level burung iblis emas gelap, apa yang bisa dia lakukan? Serangan ledakan habis-habisan dari burung iblis emas hitam ini memang kuat, dan Wang Yuan merasa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Serangan yang mencakup semua jenis ini tidak dapat dihindari dengan menggunakan teknik apapun, tetapi pada saat yang sama ledakan burung iblis emas ini meletus, cahaya perak dari perisai Wang Yuan juga terlepas. Sejak perisainya mengenai musuh, kemampuannya sudah diluncurkan. Didukung oleh 4 kristal, perisai jiwa ilahi sekarang mencapai tingkat legendaris. Dan kemampuan yang dibawa oleh peralatan legendaris sama kuatnya dengan yang dibayangkan. Tubuh Wang Yuan dikelilingi oleh guntur. Dia berdiri di tempat yang sama, dalam keadaan mati rasa, sementara burung iblis emas hitam yang itu ditolak dengan kejam. Di dadanya ada lubang besar, dan meskipun dia belum mati, dia jatuh ke tanah, tidak bisa terbang. Tepat pada saat itu, bayangan terang dan gelap yang intens membungkus, dan burung iblis emas hitam tidak berdaya di depannya. Tenggelam dalam kegelapan seketika, itu dipukul dengan kekuatan. Dengan kilatan cemerlang, mayat itu menghilang. Kilatan cemerlang, mayat itu menghilang.